teknik ini memiliki cara dan juga teknik tersendiri, gitu ya. Nah, kalau dia teknik survei, gitu ya, itu merupakan teknik yang disajikan apakah menggunakan kuesioner, ya, atau juga menggunakan wawancara, ya. Jadi survei, ya. Kalau kuesioner itu identik dengan teknik survei. Begitu juga wawancara, gitu ya. Jadi wawancara juga identik dengan teknik survei. Nah, untuk kuesioner, gitu ya, itu bisa diberikan secara langsung atau juga bisa dikirim via alat komunikasi, gitu ya. Via alat komunikasi. Jadi bisa diberikan langsung bertatap muka dan juga bisa via alat komunikasi. Nah, sekarang sudah banyak ya platform bahwasanya pengiriman kuesioner dengan pengiriman alat komunikasi ini. Apakah menggunakan Google Classroom, gitu ya? Apakah menggunakan Google Form, gitu ya? Apakah menggunakan SurveyMonkey, gitu ya? Dan banyak lagi media-media yang digital ya, yang pada saat ini berkembang ya, dan bisa diterapkan oleh para peneliti. Nah, wawancara itu bisa dilakukan dengan via telepon ya, dan juga via tatap muka langsung. Nah, ini via telepon dan tatap muka langsung apabila itu adalah survei primer ya, atau juga riset-riset kualitatif gitu ya. Kemudian juga teknik observasi ya dilakukan dengan cara langsung ya, dan juga dengan bantuan alat. Nah, itu dia observasi. Jadi observasi itu diketahui responden atau juga tidak diketahui responden. Nah, bagaimana ini? Ya, jadi tergantung rancangan metodenya, gitu ya. Ya, kemudian juga dengan alat bantu dapat diketahui responden dan juga tidak diketahui oleh responden. Nah, ini kita caranya mengobservasi, baik itu secara langsung maupun juga secara tidak langsung. Nah, ini dituangkan di mana? Di metode penelitian ya. Nah, jadi di sini ya artinya di sini ya bisa mengandung yang namanya data bias ya, karena kita dapatkan kita susun kuesioner, kita kirim secara langsung ya, tetapi ada yang jawab, ada yang tidak jawab. Nah, itu bisa mengandung namanya bias ya. Nah, itulah metodenya. Mungkin metode teknik pengumpulan data seperti ini banyak ya diterapkan di dalam skripsinya ya, dan dituangkan di bab 3 ya. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Ya, teknik survei dan teknik observasi. Jadi kalau misalnya saya menggunakan survei, misalnya kan, saya meneliti dengan menggunakan kuesioner ya, maka lazim ya digunakan dengan yang namanya teknik survei ini. Kalau observasi, ya observasi memang jarang-jarang diketahui ya. Kalau itu memang desain risetnya ya banyak ditentukan oleh para peneliti ya. Nah, lalu kita lihat analisa datanya ya. Analisa datanya, teknik analisa data ditentukan oleh beberapa faktor. Ya, yaitu pertama adalah tujuannya ya. Jadi tujuannya A ya, analisanya A ya. Tujuannya B, analisanya B gitu ya. Nah, artinya analisa data ini tergantung ya dari tujuan penelitiannya. Kemudian juga alat ukurnya, skalanya ya. Jadi skala menentukan alat analisa. Ya, kalau misalnya menggunakan data primer gitu ya, maka alat analisanya lebih tepat misalnya menggunakan pendekatan SEM ya, structural equation modeling ya, dibanding dengan data time series ya. Kalau itu misalnya sumber datanya adalah data primer ya, atau jenis skalanya adalah skala interval ya, atau juga skala ordinal misalnya ya. Lalu juga jumlah variabel. Ya, jumlah variabel juga menentukan alat analisa gitu ya. Kemudian juga analisis regresi. Nah, dalam ini lazim banyak digunakan ya, regresi ini ya, untuk menentukan hubungan kausalitas atau sebab akibat antara satu variabel terikat dengan salah satu variabel bebas. Nah, itu yang namanya regresi ya, manfaatnya. Kita mau mengukur hubungan kausalitas. Gitu ya. Misalnya penelitian tentang pengaruh motivasi karyawan, perilaku pimpinan, ya, kesempatan pengembangan karir terhadap kinerja. Nah, ini adalah analisa regresi. Jadi sifatnya kausalitas, saling mempengaruhi, atau salah satu variabel mempengaruhi gitu ya. Itu namanya kausalitas ya. Nah, jadi persamaan regresi itu dibentuk sebagai berikut gitu ya.
Jadi nanti regresi itu sendiri pun secara statistik gitu kan itu berbeda ya. Ada namanya regresi sederhana, ada namanya regresi berganda. Nah, regresi berganda lagi pun terdiri dari gitu kan. Ada ordinary least square OLS, ada yang namanya data pooling ya, time series ya, atau juga data cross section ya, yang membentuk yang disebut dengan apa ya, yang membentuk yang namanya apa ya, data pooling lah ya dikatakan. Di situ itu adalah pendekatan regresi semuanya dan alatnya berbeda gitu ya. Jadi nanti kalau misalnya Pak saya mau menguji banyak banyak kabupaten kota ya atau banyak perusahaan tapi banyak tahun, maka regresi mana yang paling tepat saya gunakan? Ya, jadi misalnya kalau dengan kondisinya seperti itu, maka lebih tepat menggunakan full list regression ya, full list regression dibanding dengan OLS biasa gitu ya. Nah, itu jenis-jenis regresi. Nah, ini yang banyak digunakan. Ya, tujuannya apa regresi? Ya, menguji kausalitas ya. Nah, itu. Nah, ini misalnya contoh aplikasi untuk regresi berganda ya. Ya, bagaimana kita menghubungkan antara X1 ya kan X2, X3 terhadap kinerja ya. Nah, ini dapat bobotnya. Nah, kalau dengan pendekatan regresi linear berganda ini kita uji langsung. Tetapi kalau misalkan kita ingin mengujinya per indikator gitu ya, maka nanti kita tentukan ya indikator motivasi, indikator perilaku, indikator kesempatan pengembangan karir gitu ya. Itu banyak bobot indikatornya. Jadi yang diukur dengan per indikatornya ya. Jadi per indikatornya maka lebih tepat nanti kita menggunakan yang namanya pendekatan struktural equation modeling ya. Nah, ini ya. Dari hasil tabulasi didapatkan ya rata-rata ya. Ini dapat rata-rata dari variabel bebasnya ya. Lalu kalau ini menggunakan SPSS ya, tapi kalau saya sebagai pembimbing saya udah nggak merekomendasi lagi mahasiswa menggunakan SPSS. Saya lebih suka mahasiswa pendekatan pakai misalnya pakai apa ya, EViews ya, atau menggunakan alat stata. Nah, itu kalau pembimbingnya saya gitu ya. Tapi kalau saya nggak merekom lagi menggunakan SPSS. Nah, tapi kalau SPSS ya ini gitu ya. Outputnya, nah di sini ada unstandardized coefficient ya, betanya. Nah, jadi betanya inilah yang menjadi nilai konstantanya ya, atau juga nilai koefisiennya ya. Jadi masing-masing nilai punya nilai koefisien ya, baik itu X1, X2, X3 ya. Nah, ini diturunkan dari unstandardized coefficient namanya ya. Nah, sedangkan dalam SPSS juga atau juga di dalam uji regresi itu ada uji determinasi namanya. Jadi uji determinasi uji apa itu? Ya uji menunjukkan variasi seberapa jauh variasi variabel independen mampu gitu ya menjelaskan variabel dependen. Nah, itu ya. Jadi besarnya variasi 70,7. Nah, itu adalah yang menggunakan yang namanya koefisien determinasi. Jadi apabila menggunakan lebih dari satu variabel independen, maka kita gunakanlah yang namanya adjusted R square. Tapi kalau hanya satu variabel independennya, maka kita gunakanlah R square ya. Jadi ini melihat variasi hubungannya. Jadi variasi hubungannya sejauh mana, besarnya berapa, ya. Maka itu kita ukur dengan yang namanya uji koefisien determinasi, ya. Jadi nilai koefisien determinasi digunakan untuk menunjukkan variasi nilai variabel ya, tergantung pada yang dijelaskan pada variabel ya. Nah, ini. Jadi dapat dilihat bahwa kinerja karyawan dijelaskan oleh motivasi, perilaku, dan pengembangan karir sebanyak 70,7% ya. Sementara sisanya 29,3% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dianalisa ya. Nah, kemudian juga di dalam regresi gitu ya, ada namanya uji parsial, ada uji simultan gitu ya. Jadi kalau uji parsial gitu ya, modelnya model secara uji simultan ya, maka namanya uji F ya. Apakah menggunakan stata ya, apakah menggunakan EViews ya, apakah menggunakan SPSS. Nah, itu ada namanya uji serempak ya atau uji
simultan, ya, disebut dengan uji F. Jadi uji F itu adalah ya untuk melihat secara bersama-sama, ya, itulah dia. Jadi kalau kita menggunakan 5 variabel itu secara bersama-sama berpengaruh nggak? Gitu ya. Nah itu namanya uji simultan, ya, uji F, ya, atau uji serempak. Nah jadi tandanya dari mana? Dilihat dari nilai signifikansinya. Apabila nilai signifikansinya di bawah alfa 5%, ya maka secara serempak, secara bersama-sama, secara simultan berpengaruh 5 variabel itu, ya, atau 3 variabel itu. Nah, ini contohnya 3 variabel, ya. Ada yang mau bertanya? Silakan. Ada yang mau bertanya? Ya, kalau uji parsial, gitu ya. Nah, jadi uji parsial itu disebut dengan menguji variabel bebas terhadap variabel terikatnya secara parsial, signifikan atau tidak. Nah, itu namanya uji parsial. Uji parsial disebut dengan uji T, ya. Nah, jadi nilai signifikansi T-nya kita lihat. Apabila di bawah 0,05, ya maka H0 ditolak, HA diterima. Apabila di atas alfa 5%, maka H0 diterima, HA ditolak. Gitu ya. Nah, ini banyak mahasiswa yang nggak bisa menggunakan uji tabel. Gitu ya. Jadi, kalau kita menggunakan skripsi, memang dari sisi output statistik udah keluar hasil. Ya, tapi harus juga kita gunakan yang namanya T-tabel, ya. Kalau kita mau runtut pemikirannya, ya, kalau kita mau terstruktur, gitu ya, atau kita mau sangat empiris pembuktiannya, gitu kan, maka selain menggunakan nilai signifikansi atau nilai p-value, ya, maka kita menggunakan yang namanya T-tabel, ya. Jadi siapkan T-tabelnya, boleh di-download ya di Google, ya, yang namanya T-tabel itu bagaimana. Nanti di paper kalian, ya gunakan itu, ya, data udah ada, saya siapkan, ya, udah ada. Lalu nanti uji F, uji T buat, ya. Mau pakai alatnya Stata, ya, mau pakai alatnya Evius, ya. Di mata kuliah statistik saya udah berikan link, ya, bagaimana mendownload mata kuliah aplikasinya Evius, ya, for student. Nah, itu. Ada yang mau bertanya silakan. Nah, jadi kalau mau kita lihat variabelnya, ya X1 dia berpengaruh. Kenapa X1 berpengaruh? Signifikansinya di bawah alfa 5%. X2 juga berpengaruh di bawah 5%. X3 juga berpengaruh di bawah 5%. Nah, itu. Jadi dalam menentukan variabel yang dominan dalam model regresi, ya, itu perhatikan nilai koefisiennya. Jadi kalau sepanjang nilai koefisiennya positif, berarti kita mendukung, ya, yang namanya teori. Ya, jadi nilai koefisien itu, ya, kalau misalkan kita mau menguji apakah kurs mata uang berpengaruh terhadap pertumbuhan, nah berarti hubungannya positif atau negatif kalau dia teorinya. Bagaimana kurs dolar berpengaruh terhadap pertumbuhan? Ya, berarti hubungannya negatif. Negatif kenapa? Ya, artinya rendahnya kurs dolar, maka pertumbuhan ekonomi akan tinggi, gitu ya. Itu berarti hubungannya negatif karena satu rendah terhadap tinggi, gitu kan. Itu hubungannya yang negatif. Hubungannya positif, ya kalau hubungannya positif berarti semakin tinggi dana perimbangan, ya, maka semakin tinggi pertumbuhan. Nah, itu hubungannya positif. Nah, jadi bisa dibaca positif atau tidaknya di mana? Di persamaan regresinya, ya. Jadi di sini ada tandanya, ada positif, ada negatif, ya. Bisa aja di persamaan regresinya di negatif, ya. Silakan, ada yang mau bertanya? 12, ya. Nah, kemudian juga dalam penelitian, ya, dalam hal ini kita ada menggunakan yang namanya analisis jalur. Ya, jadi analisis jalur itu apa fungsinya? Analisis jalur fungsinya untuk menjelaskan akibat, ya, atau pengaruh langsung atau tidak langsung seperangkat variabel bebas dengan perangkat variabel bebas terikat lainnya. Nah, itu dia. Nah, jadi ciri khas dari analisa jalur itu adalah menguji pengaruh langsung, menguji pengaruh tidak langsung, dan menguji total pengaruh. Atau dengan kata lain, apabila kita menggunakan yang namanya variabel intervening, ya, atau variabel pemediasi, ya, bukan pemoderasi, ya, tetapi variabel pemediasi, maka
itulah yang namanya analisa jalur. PET itu identik dengan analisa intervening ya, atau menggunakan variabel intervening. Ya, jadi kalau kita menggunakan variabel intervening ya pasti menggunakan PET. Nah, tapi kalau misalnya ujinya adalah uji moderasi, ya berarti uji moderasi adalah uji yang melihat pengaruhnya kuat atau lemah, ya pengaruhnya kuat atau lemah atas hubungan antara variabel independen terhadap variabel dependen. Gitu ya. Ada yang mau bertanya? Silakan. Cukup jelas ya? Baik, cukup jelas ya. Jadi analisa jalur itu adalah analisa yang menjelaskan variabel yang memediasi ya, yang memperantarai. Misalnya bagaimana? Ya, kita di pertemuan awal kan ini udah nggak salah ya. Kita mau melihat ya hubungan antara harga profitabilitas terhadap harga saham. Nah, hubungan profitabilitas terhadap harga saham itu adalah hubungan yang linear gitu ya. Kenapa dia dikatakan hubungan yang linear? Ya, semakin tinggi harga saham maka semakin tinggi profitabilitas maka makin tinggi harga saham. Tapi ya dengan adanya variabel yang memediasi ya, maka ya nah, hubungan profitabilitas terhadap harga saham itu bisa tidak berpengaruh. Kenapa? Yang namanya ada leverage. Nah, jadi leverage perusahaan. Jadi leverage perusahaan itu dia bisa sebagai pemediasi, artinya yang memperantarai hubungan antara independen terhadap dependen melalui yang namanya variabel intervening. Ya. Jadi leverage perusahaan hutang ya, semakin besar hutang perusahaan maka pengaruh antara profitabilitas dan pengaruh antara profitabilitas terhadap harga saham bisa tidak berpengaruh. Kenapa? Karena ada variabel yang memediasinya. Variabel yang memediasinya adalah yang namanya variabel intervening. Nah, itu. Ada yang mau bertanya? Silakan. Nah, jadi ada diagram jalurnya ya. Nah, inilah contohnya variabel diagram berikut ini menunjukkan hubungan kausalitas antara X ya, X1, X2, X3 dan ini ya. Nah, koefisien jalurnya itu didapatkan dari ini. Jadi kita mendapatkan koefisien jalurnya ya antara X1 dengan X3 ya. Ini ya nilainya ya. Koefisiennya S2 dengan S3 korelasinya ya. Nah, jadi ini. Anda mau bertanya? Silakan. Jadi harus kita dapatkan koefisien jalur ya, ciri-ciri khas dari uji pemediasi ya. Nah, jadi aplikasi analisa jalur ya bisa dilihat nantinya di apa ya buku-buku metodologi atau e-book yang lain yang banyak sekarang kita lihat ya. Nah, itu dulu ya untuk analisa jalur ya. Silakan ada yang mau bertanya? Oke ya, cukup jelas ya. Baiklah. Jadi saya tunggu naskah ujiannya ya berupa paper itu ya. Dan buatlah sebaik-baiknya dan harus orisinil ya dan harus apa ya? Dan harus bisa diedit gitu ya.